Sobat Freaks, selamat datang kembali di channel Strawberry Freaks. Gimana? Mudah kan ngikutin tahapan-tahapannya? Nggak bingung kan? Kemarin kan saya udah janji nih mau bahas mengenai kegunaan unsur hara. Nah kali ini biar nggak kelamaan, jadi saya mulai mau bahas ya. Untuk mengingat lagi sekilas yang kemarin saya sebutin tentang unsur hara. Jadi unsur hara itu ada 16 semuanya. Yang 3 ada di alam, ada di udara, itu ibaratnya banyak banget jumlahnya. Ada hidrogen, oksigen, dan karbon. Fungsinya itu adalah untuk fotosintesa, menghasilkan glukosa. Jadi ketika hidrogen dan oksigen dan karbon itu diolah oleh enzim di klorofil, itu menghasilkan glukosa. Glukosa itu adalah energi untuk tanaman, dan juga ditambah dengan enzim akan menghasilkan rasa manis di buah. Jadi kalau teman-teman pengen buahnya manis, proses fotosintesanya itu harus sempurna, harus banyak proses fotosintesa yang sempurna. Nah, proses fotosintesa sempurna itu sangat-sangat tergantung dari sinar matahari, jumlah kandungan hidrogen, oksigen, dan karbon, serta kemampuan si klorofil itu untuk melakukan fotosintesa. Itu yang penting tuh ya. Nah, untuk melakukan fotosintesa sempurna, tanaman butuh unsur hara lainnya untuk membantu, yaitu 13 ini, 13 sisanya nih. Nah, 13 sisa itu kebagi lagi atas beberapa segmen. Yang pertama adalah makro primer, kedua makro sekunder, yang ketiga adalah mikro. Apa aja sih yang masuk di makro primer? Makro primer tuh yang jumlahnya paling banyak nih unsur di tanamannya, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, itu kenapa pupuk-pupuk yang dipakai itu rata-rata adalah pupuk NPK, karena kandungan yang dipentingkan itu adalah 3 unsur tersebut: nitrogen, fosfor, dan kalium. Selanjutnya yang masuk di dalam makro sekunder itu adalah kalsium, magnesium, dan sulfur, belerang. Itu yang masuk di kategori makro sekunder. Selanjutnya ada klorin atau klor, ada besi, ada mangan, tembaga atau kuprum, ada boron, ada molybdenum, dan ada seng. Fungsi-fungsinya apa aja? Yuk kita mulai bahas ya. Yang pertama, nitrogen. Nitrogen itu merangsang pertumbuhan secara keseluruhan fungsinya. Nah, si nitrogen ini itu juga sebenarnya adalah energi untuk tanaman. Ini sangat-sangat berperan pada tanaman untuk pertumbuhan, merangsang pertumbuhan secara keseluruhan, baik itu batangnya, cabangnya, kemudian daun muda, kemudian tunas samping. Ini perannya banyak banget nitrogen. Nah, nitrogen juga penting untuk pembentukan hijau daun atau klorofil. Nah, makanya nitrogen itu perlu banyak di tanaman. Kedua itu adalah fosfor. Fosfor itu sebenarnya adalah tempat menyimpan energi tanaman. Nah, ini berhubungan sangat sama si nitrogen. Kegunaan fosfor itu adalah merangsang pertumbuhan akar. Ini khususnya untuk benih dan tanaman muda, paling butuh banget fosfor tinggi. Makanya pupuk-pupuk untuk tanaman yang masih baru itu biasanya P-nya tinggi untuk tanaman yang masih muda ya. Itu. Nah, si fosfor ini juga punya kegunaan adalah mempercepat pembungaan dan membanyakan biji, perbanyakan biji. Tapi ingat ya, mempercepat pembungaan itu bukan berarti tanaman yang belum siap itu diiniin, yang belum siap tapi dipercepat untuk jadi berbunga. Enggak seperti itu. Tapi tanaman yang udah siap berbunga cuma telat berbunga, nah itu dibantulah dengan fosfor. Oke, itu yang di fosfor ya. Selain untuk akar, juga untuk percepat pembungaan dan perbanyakan biji. Nah, selanjutnya nih, kalium paling penting nih. Kalium itu fungsinya adalah sebagai pengatur pergerakan air dalam tanaman. Jadi unsur-unsur yang kalian masukkan ke dalam tanaman itu kan di bawah sama air. Nah, itu yang ngatur adalah si kalium. Nah, kalium juga punya inian
tanaman. Terus juga agar bunga tidak rontok, tidak gugur, itu juga kasihnya kalium. Agar tanaman daunnya tidak mengkerut juga dikasihnya kalium ya teman-teman. Ini sangat penting fungsi kalium. Selanjutnya kita masuk di makro sekunder, itu kalsium. Pertama nih kalsium. Di makro sekunder itu ada kalsium. Itu sebenarnya urutan nomor 4 ya. Jadi kalsium itu punya fungsi untuk merangsang bulu-bulu akar, pembentukan bulu-bulu akar, mengeraskan batang tanaman, terus juga pembentukan biji. Nah, kemudian paling penting nih, kalsium itu punya peranan, dia menetralisasi senyawa atau suasana yang tidak bagus di media. Jadi kalau misalnya ada endapan unsur yang tidak disukai sama tanaman, bisa dinetralisir sama si kalsium. Itu pentingnya kalsiumnya. Urutan nomor 5 itu magnesium. Magnesium itu punya peranan adalah untuk membawa fosfat dari media ke dalam tanaman. Jadi penting banget nih. Nah, sedangkan fosfat itu kan kita butuhkan untuk banyak hal tuh tadi. Untuk masa pertumbuhan akar, juga untuk perbanyakan biji, mempercepat perkembangan. Nah, makanya itu butuh magnesium juga untuk membawa fosfat. Tapi magnesium itu bertentangan sama kalium. Jadi pemberian magnesium harus benar diatur, jangan sampai mengganggu si kalium ya teman-teman. Ingat ya, beda antara kalium dengan kalsium. Selanjutnya belerang atau sulfur itu punya fungsi pembentukan bintil-bintil akar. Nah, ini juga berfungsi untuk membentuk asam amino di tanaman. Nah, unsur ini juga si sulfur atau belerang ini itu punya penting untuk ini dia pertumbuhan anak atau tunas samping. Ini penting nih si sulfur ya. Selanjutnya ada klorin. Nah, ini fungsinya adalah untuk menjaga kepadatan jaringan tanaman, atau biasanya dipanggilnya hasil kering. Jadi kalau teman-teman nyambut satu daun, kemudian mau dikeringkan, mau dilihat orang daunnya, itulah fungsinya peranan si klorin ini. Dia tidak membiarkan si daun menjadi cepat busuk. Ini ya, teman-teman. Selanjutnya adalah besi. Oke. Nah, di besi ini paling penting untuk hijau daun, pembentukan hijau daun. Jadi kalau teman-teman lihat tanaman itu kuning daunnya, kemungkinan besar itu kurang zat besinya itu. Nah, si zat besi ini juga penting untuk tanaman yang ditanam di media berkapur. Jadi kalau media kalian, tanah kalian banyak mengandung kapur, sangat penting untuk menambahkan zat besi. Itu nomor 8. Nomor 9 itu mangan bukan makan Jawa ya, yang artinya makan, tapi ini mangan, unsur kimia. Nah, ini pentingnya adalah untuk pembentukan enzim dalam tanaman. Kemudian ada tembaga atau kuprum. Kalau kuprum masih berhubungan dengan zat hijau daun sih, belum jauh-jauh dari zat hijau daun. Juga termasuk berpengaruh terhadap pembentukan enzim. Selanjutnya itu boron di nomor 11, padahal ini sebenarnya penting banget. Boron itu fungsinya mengangkut karbohidrat ke dalam tubuh tanaman dan menghisap unsur kalsium. Jadi kalau teman-teman memberikan kalsium, pengen diserap sama tanaman, jadi teman-teman harus memberikan unsur boron juga. Nah, boron itu sangat penting untuk pertumbuhan akar. Terus juga dia itu membantu menghasilkan serbuk sari. Jadi kalau teman-teman punya tanaman yang gagal buah mulu, bunganya ada tapi gagal berbuah, nah kemungkinan besar coba dibantu pakai boron, karena boron akan menghasilkan serbuk sari yang banyak, membantu tanaman menghasilkan banyak serbuk sari, yang dimana memungkinkan untuk terjadi penyerbukan. Itu. Selanjutnya itu molybdenum sih belum terlalu banyak yang tahu nih fungsinya, tapi masih berhubungan sama zat hijau daun sih, sama enzim. Nah,
bagian dari udara bebas. Jadi kalau teman-teman berikan molybdenum, ketika tanaman kekurangan nitrogen, dia bisa ngambil dari udara. Itu berkat bantuan molybdenum. Yang terakhir itu seng. Seng itu punya peranan membantu membantu pertumbuhan tanaman, terus juga dengan hijau daun ini sih. Dan seng juga berpengaruh terhadap pembentukan hormon tumbuh tanaman. Itulah pentingnya seng. Nah, itu adalah kegunaan-kegunaan dari unsur-unsur tanaman, unsur-unsur hara yang berpengaruh terhadap tanaman. Jadi ketika teman-teman mau memilih pupuk A, B, C, D, E, ingat peranan dari setiap fungsi unsur-unsur ini. Yang paling penting itu patokan utamanya adalah N, P, dan K. Tapi jangan lupakan juga si makro sekundernya dan mikro, itu semua penting. Saya membesar-besarkan itu adalah dua inian yang saya pakai. Tapi dalam dua ini itu sebenarnya ada banyak kandungannya nih teman-teman. Nah, bisa kelihatan nggak ya? Tuh, di dalam brand yang ini tertera ada banyak nih. Ada kalsium, ada magnesium, sulfur, ada boron, ada koper, Fe, ada mangan, ada molybdenum, ada zinc. Jadi kenapa sih pilih pupuk ini? Karena pupuk ini udah ada kandungan yang lengkap juga nih ternyata, gitu teman-teman. Itu banyak yang bilang cuma NPK aja. Memang sih ini pupuk NPK, tapi kandungannya ada lebih banyak. Oke, itu aja teman-teman yang saya mau kasih tahu. Jadi coba untuk racik pupuk sendiri, ya kan, jangan tanya pupuk mana yang baik, semua pupuk rasanya baik, tergantung kandungan yang mau kalian berikan ke tanaman. Ingat lagi, belajar juga tentang morfologi tanamannya. Jadi tanamannya itu jenisnya apa sih, kebutuhannya apa. Nggak semua tanaman itu bisa kalian berikan pupuk yang sama ya, itu teman-teman. Oke teman-teman, itu aja di episode kali ini. Untuk episode yang selanjutnya kita mau bahas mengenai tindakan yang perlu dilakukan pada tanaman stroberi. Yang pertama itu adalah pruning.